Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Rahmatullah. Saya dari Tekom 2019C. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan hasil praktikum UAS Android Studio. Yang pertama kita buka dulu Android Studio-nya. Di sini saya udah buka Android Studio-nya. Nah, di sini tuh ada namanya Activity Beranda. Activity Beranda ini untuk menjelaskan nantinya tentang Kabupaten Sukabumi itu sendiri. Di sini juga saya menggunakan navigation drawer. Nah, untuk jawabannya aplikasi Beranda di sini. Nah, ini adalah main Japa activity Beranda. Jadi si activity Beranda ini dipanggil di Japa. Lalu untuk si isi ini saya ngambil di database yang nantinya ada di SQLite Helper. Jadi untuk pengisian datanya saya ngambil di database. Nah, untuk yang kedua saya akan menjelaskan yang ini, activity fragment home. Di loading dulu. Nah, untuk si activity ini home, ini di sini ada Beranda, Pantai di Sukabumi, lokasi wisata, profil pembuat, dan tombol keluar. Untuk si main Japanya ada di UI karena saya masih menggunakan fragment home yang bawaan. Nah, di sini. Jadi untuk di sini activity yang ada di fragment home dipanggil di home fragment. Contohnya saya manggil yang Beranda. Nah, otomatis kalau misalnya kita klik Beranda, nanti masuk ke activity Beranda tersebut. Seperti ini. Dan sama seterusnya kita panggil yang aktiviti-aktivitinya seperti pantai di Sukabumi, profil, dan map. Manggilnya di satu Japa, yaitu home fragment. Nah, terus yang ketiga ada namanya splash screen. Jadi si splash screen itu seperti perpindahan layar. Kalau misalnya kita buka Facebook ada logo dulu gambar Facebook. Nah, itu perpindahan mungkin menurut saya itu ya. Nah, jadi si splash screen ini saya kasih waktu 2 detik. Nah, kita panggil cara manggil activity splash screen-nya di ini. Set content view layout activity splash screen. Nah, untuk si database-nya kita menggunakan SQLite Helper. Jadi untuk si isi database saya masukkan ID, terus namanya, ada gambar, isi, dan lokasi. Ini untuk si database-nya. Lalu di wisata bahari juga di sini saya membuat yang namanya card view dan recycle view. Itunya ada di sini. Untuk aktivitinya di sini nih. Nah, ini saya menggunakan card view. Mohon maaf ini.
Nah, ini saya menggunakan CanView supaya lebih rapi. Buat Google Map di Android Studio. Caranya kita klik new, cari Google Map Activity. Di sini kita kasih namanya apa? Saya akan kasih nama My Map. Setelah itu klik finish. Kita tunggu dulu prosesnya. Nah, si Google Map API-nya sudah ada. Kita copyin yang ini untuk mendaftarkan di namanya Google API di web browser. Yang ini kita copy, Ctrl C, kita masukkan di web browser, kita copy file yang tadi, lalu kita ke lalu kita copy yang tadi di sini. Ctrl P, lalu kita enter. Nah, ini proses loading Google API-nya. Kita tunggu saja. Kita tunggu proses loading dari Google API. Nah, dikarenakan saya sudah mempunyai akun dari Google API, di sini kita langsung saja membuat project Google API terbaru. Caranya kita continue, membuat project. Kita lagi menyalakan Google API. Nah, setelah muncul create APK, kita buat APK dengan cara create yang ini. Setelah itu muncul kredensial atau si APK yang ini. Kita copy key-nya. Nah, setelah kita copy, kita masuk lagi ke Android Studio. Setelah kita copy tadi dari key dari Google API, kita masukin ke ini, Ctrl V. Nah, sudah dimasukkan. Setelah kita dikopikan key dari Google API, kita masuk ke My Map, Main Activity Java. Kita akan mengisi lokasi tersebut dengan mengambil longitude dan latitude dari Google Map. Kita akan isinya di sini, untuk longitude isinya di sini dan latitude isinya di sini. Caranya kita masuk dulu ke Google Map.
kita masuk ke Google Map. Kita ambil yang berwarna merah ini, klik kanan. Untuk si longitude dan latitude ini kita copy. Lalu masuk lagi kita ke Android Studio. Nah, untuk si longitude dan latitude dari pantai Cicaladi tadi, kita kopikan di sini. Nah, untuk si ininya kita rubah menjadi pantai Cicaladi. Untuk posisinya juga kita rubah menjadi pantai Cicaladi. Untuk update-nya kita rubah juga menjadi pantai Cicaladi. Nah, untuk menandakan lokasi tersebut, kita masukkan title di sini. Supaya tidak tertukar, kita masukkan namanya teks pantai Cicaladi. Ini supaya menentukan lokasi tersebut, namanya pantai Cicaladi. Kita udah buat namanya Google Map di Android Studio. Untuk menambahkannya, kita tinggal kopikan lagi yang di atas, Ctrl V. Lalu untuk menambahkan lokasi pantai selanjutnya, kita tinggal seperti tadi, ambil longitude dan latitude-nya, lalu ini untuk ininya kasih nama lokasi sesuai map tersebut. Untuk teksnya sesuai juga ada namanya menu home dan galeri. Menu home dan galeri ini saya ngambil dari navigation drawer, lalu saya modifikasi seperti ini. Kita klik yang home, maka muncul button-button yang ada di home. Contohnya beranda. Di beranda ini saya kasih deskripsi tentang Kabupaten Sukabumi. Nah, bisa dibaca seperti ini. Dan di sini juga saya memakai scroll view untuk memindahkan dari atas ke bawah seperti ini. Lalu kita lanjut di button Pantai Sukabumi. Di Pantai Sukabumi ini list pantai-pantai yang ada di Sukabumi bisa dilihat. Nah, setelah itu kita klik salah satu pantai di kita klik salah satu pantai Ujung Genteng misalnya. Nah, setelah kita klik pantai Ujung Genteng, maka akan ada deskripsi tentang pantai Ujung Genteng, baik dari lokasinya, apa saja yang ada di pantai Ujung Genteng. Lalu di sini juga ada namanya scroll view untuk memindahkan. Nah, lanjut kita ke lokasi wisata, button lokasi wisata. Nah, di button lokasi wisata ini adalah maps dari pantai-pantai yang sudah tadi yang ada di button Pantai Sukabumi. Kita zoom dulu. Nah, kita klik Pantai Cicaladi misal. Untuk menggunakannya, kita klik yang Google Map ini. Nah, kita klik rute. Setelah itu klik rute, di situ kita. Nah, seperti ini cara menggunakannya. Sama untuk misal kita kasih contoh lagi untuk Pantai Cikembang. Kita klik Google Map lagi. Kita klik rute. Nah, seperti ini. Maka akan ditunjukkan ke arah Pantai Cikembang.
Lanjut, kita langsung ke profil pembuat. Di sini di profil pembuat, ini adalah gambar atau foto saya. Di sini menjelaskan tentang saya dan dari prodi mana. Satu di sini juga ada namanya galeri. Di galeri ini isinya gambar dari pantai-pantai yang ada di Sukabumi. Lalu lanjut kita ke menu keluar. Menu keluar ini untuk keluar seperti ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.